Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan di Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai psikopat. Apa itu psikopat? Tonton terus sampai habis dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Psikopat. Apa sih psikopat? Psikopat itu terbagi atas dua kata, yaitu psike yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Berarti kalau diartikan psikopat itu adalah orang yang memiliki penyakit dalam hal kejiwaan. Tapi psikopat itu bukan atau tidak bisa dibilang sebagai orang gila atau yang disebut dengan schizofren atau psikosis. Kenapa? Karena itu beda ya. Kalau misalnya psikopat itu kepribadian yang ditandai dengan sikap tidak sensitif, kasar, manipulatif, mencari sensasi, dan antisosial, serta egosentris. Nah, kalau yang dimaksud dengan schizofren atau psikosis itu dia berbuat sesuatu yang di luar kesadaran dia. Sedangkan kalau psikopat itu orangnya ya. Kalau penyakitnya itu disebut dengan psikopatologi. Kalau psikopat itu dia berbuat, dia sadar, dia ngerti apa yang dia lakukan dan dia nggak punya rasa salah atas apa yang telah dia kerjakan. Dia itu sadar. Jadi bedanya itu. Nah, gejala psikopat itu paling tidak ada 20 ciri. Nah, yang di sini kita bahas 5 aja. Cuman kalau misalnya teman-teman menemukan ini di antara di lingkungan teman-teman atau teman dari teman-teman semua itu ada yang memiliki ciri yang tersebutkan di sini, bukan berarti lantas wah kamu psikopat gitu. Nggak bisa kayak gitu. Menentukan seorang psikopat atau tidak itu butuh penelitian yang lebih lanjut, pengetesan lebih lanjut, dan sama orang yang paham serta ahli dalam bidang itu. Contohnya psikolog dan psikiater. Jadi kalau misalnya contohnya tadi sudah disebutkan ya, kalau misalnya psikopat itu orangnya antisosial, egosentris. Nah, kalau kalian ketemu orang yang antisosial atau menarik diri, terus tiba-tiba, wah dia psikopat. Nggak bisa kayak gitu. Wah dia egosentris. Langsung dianggap sebagai psikopat, nggak boleh seperti itu. Karena langsung ngasih cap atau label ke seseorang atas sesuatu yang kita kurang paham tentang itu salah. Nggak benar lah. Nah, gejala psikopat diantaranya yang pertama sering bohong, baik fasih ataupun dangkal. Maksudnya jadi dia sering bohong itu baik itu dia lancar ngebohongnya atau cuman ya kita tahu dia bohong. Kalau itu yang fasih, kalau yang dangkal, kalau itu yang dangkal maksud saya. Kalau misalnya fasih, kita nggak tahu kalau dia tuh bohong karena memang dia udah jago banget, udah mahir. Nah, yang kedua itu egosentris. Apa sih egosentris? Egosentris itu egois lah, gampangnya seperti itu. Nah, mementingkan diri sendiri, dan dia nanti dengan egosentrisnya itu dia menunjukkan keakuannya, ke kemampuannya, kehebatannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada rasa bersalah, atau mungkin dia ngaku kalau dia salah tapi ngentengin. Jadi ya, oh ya deh maaf gue salah. Udah habis itu dilakuin lagi gitu. Jadi dia nggak terlalu peduli dengan dirinya. Kalaupun dia salah, dia nggak ada masalah. Buat dia it's okay kok kayak gitu. Yang keempat, senang melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Ya segala macam, baik itu norma masyarakat ataupun di lingkungan kerja misalnya, atau di lingkungan pergaulan sehari-hari, di sekolah misalnya, seperti itu. Nah, yang kelima, tidak mampu bertanggung jawab. Dikasih amanah, dikasih tugas, dia yang ngentengin aja gitu, nggak mau, nggak tanggung jawab lah. Kalau kita mungkin ngelihatnya, ih kok orang nggak tanggung jawab banget. Kalau buat dia sih
it's okay, nggak ada masalah, orang mau ya istilahnya bisa dibilang semau gue. Nah, yang terpenting itu psikopat itu atau orang-orang psikopat itu dia itu pintar, pintar. Orang psikopat itu pasti pintar. Tapi jangan dibalik ya. Kalau misalnya orang pintar pasti psikopat, salah. Kalau misalnya orang psikopat pasti pintar. Jadi dia bisa apa namanya menyembunyikan apa yang kesalahan-kesalahan yang ada di dalam dirinya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya di lingkungan kerja, katakanlah di lingkungan kerja ada 5 orang yang menjadi kandidat untuk posisi yang penting. Manajer, katakanlah manajer, 5 orang kandidat menjadi manajer. Nah, atasannya yang memilih eh, yang mencalonkan 5 orang ini sudah menyebutkan 5 orang itu ya, salah satunya psikopat. Nah, si psikopat ini pengen menang, tapi pengen berhasil jadi manajer, dia menghalalkan segala cara, entah itu dia menebar fitnah, apa namanya, mencelakakan itu macam-macam ya, bisa bikin kecelakaan, bisa bikin fitnah itu tadi, pembunuhan karakter, atau bahkan mungkin juga dibunuh. Nah, umumnya psikopat itu nanti bisa berpotensi ke arah pembunuhan berantai atau serial killer. Apakah selalu psikopat itu pembunuh? Enggak juga. Jadi apa yang dia lakukan itu pokoknya apa yang dia lakukan itu nggak harus membunuh, tapi mencelakakan orang lain iya, segala macam lah, dengan cara difitnah, pembunuhan karakter, dan dan segala macam yang seperti itu. Nah, jadi orang psikopat itu ciri berikutnya apa? Tadi sudah disebutkan 5 ya. Tapi kita bisa melihat kalau misalnya ada seorang psikolog dulu bilang, kalau misalnya ketemu orang sempurna banget, putih banget, istilahnya too good to be true, itu harus waspada gitu. Kenapa? Jangan-jangan bisa jadi psikopat. Nah, jadi kalau misalnya ketemu gitu gimana? Ya waspada aja. Bukan berarti orang yang too good to be true itu benar-benar psikopat. Enggak. Itu sebagai salah satu yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena mereka, seperti saya bilang tadi, cerdas. Dia punya kepribadian menawan. Orang kalau ngeliat tuh, wah keren banget gitu. Bisa jatuh cinta sama karakternya. Serius, ini benar. Karena bisa jadi kita tuh nggak ngeliat sifatnya dia yang jelek itu, dia bisa jadi terlihat baik, sopan, cerdas, segala macam yang baik-baik lah, seperti itu. Tapi ternyata dia kalau misalnya nggak suka sama orang, bisa langsung dijegal, dilenyapkan, dibunuh lah, mungkin bisa seperti itu. Nah, ada lagi temannya psikopat namanya sosiopat. Apalagi tuh sosiopat? Kita nggak bahas secara mendalam tentang sosiopatnya itu ya. Kita hanya membahas tentang apa itu psikopat secara umum. Nah, kalau sosiopat itu apa? Itu kita ambil definisinya. Sosio itu hubungan dengan masyarakat. Patos itu penyakit. Berarti sosiopat adalah orang yang mempunyai penyakit yang berhubungan dengan masyarakat. Bedanya apa? Secara umum sama, tapi bedanya kalau psikopat itu sama sekali tidak memiliki kesadaran baik atau buruk. Kalau sosiopat masih ada tapi lemah. Misalnya kalau di orang ini nggak suka sama keluarganya atau saudaranya. Nah, kalau psikopat itu kalau nggak suka ya udah, misalnya bisa dilenyapkan, bisa difitnahin, bisa membuat saudaranya itu dipenjara tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kalau sosiopat dia masih mikir-mikir, kalau gue jeblosin dia ke penjara, dia kan saudara gue, dia kan adik gue, gimana ya? Tapi lemah, cuman masih ada. Itu perbedaan secara mendasarnya. Yang jelas psikopat itu dia lebih charming, lebih cerdas, dan dalam hal planning atau perencanaan itu lebih unggul.
perencanaan apa ya, perencanaan segala macam yang misalnya mau melenyapkan orang itu, dia lebih rapih, tertata gimana membuat orang itu hilang atau istilahnya udah eh, melenyapkan orang itu yang menjadi saingannya si psikopat itu. Keduanya, baik psikopat atau sosiopat itu berpotensi ke arah serial killer. Cuman psikopat lebih unggul, lebih rapih dalam hal ini. Nah, mungkin itu saja dari kami. Membahasnya hanya secara umum aja, tidak secara detail. Nanti kalau misalnya mau lebih lanjut boleh, tinggal ditulis aja di komen. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.